Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna. Saya mengajar kelas 12 SMK, khususnya pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama-tama, kita akan memulai pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan. Oke, anak-anakku, sebelum memulai pelajaran Bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa, mengucapkan Al-Fatihah dan Bismillah. Ya. Lalu, anak-anakku, untuk pelajaran Bahasa Indonesia, di sini dituntut kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan, yang dimana nanti kalian akan lulus di suatu sekolah. Alangkah baiknya bisa untuk melamar pekerjaan dan memiliki kualifikasi bagaimana sih menulis surat lamaran pekerjaan. Oke. Yang pertama, Ibu akan memberikan contoh-contoh dan apa itu surat lamaran pekerjaan. Ya, bisa dilihat di sini pengertian surat lamaran pekerjaan. Ibu akan memberikan penjabaran. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau PT yang umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri dan jasa. Jadi itu pengertiannya. Selanjutnya ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, kalian bisa lihat di bagian belakang. Yang pertama adalah sistematika surat lamaran pekerjaan, yaitu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, itu ada letaknya di pojok kanan atas. Contohnya Jakarta, J-nya kapital, 10 Oktober 2015, seperti itu. Itu contohnya. Itu adalah penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua adalah lampiran dan hal. Bisa dilihat di atas, di belakang saya, yaitu lampiran adalah misalnya ada satu kertas surat lamaran pekerjaan. Nanti di belakangnya itu ada berapa lembar, itu namanya lampiran. Misalnya ada lampiran ijazah, foto, dan KTP. Nah itu berupa lampiran. Ada berapa lembar tuh? Kalau misalnya ada 2 lembar di belakang kertas surat lamaran pekerjaan, namanya 2 lampiran, seperti itu. Itu namanya lampiran. Dan hal itu adalah pemberitahuan. Ya, maksudnya surat lamaran pekerjaan, ingin melamar pekerjaan, seperti itu. Sistematika yang ketiga adalah alamat surat, ya. Alamat surat yang dituju, di mana alamat surat itu diawali dengan kata YTH, ya. Y-nya kapital, T-nya dan H kecil, titik. PT perusahaan apa, seperti itu. Di Jakarta di bawah, seperti itu. Bisa lihat contoh di belakang saya, ya. YTH titik perusahaan apa, seperti itu. Itu namanya penulisan alamat surat. Dan yang ketiga ada yang namanya salam pembuka, yang dimana salam pembuka itu diawali dengan kata dengan hormat, melalui surat ini saya mengajukan lamaran menjadi staf administrasi pada PT contoh Sukses Mandiri, seperti itu. Ya, nanti contohnya bisa kalian lihat. Itu namanya salam pembuka. Biasanya salam pembuka itu diawali dengan kata dengan hormat. Ya, seperti mungkin ada kebanyakan assalamualaikum, tapi lebih kebanyakan sih karena formal dan mungkin beragam, jadi dengan hormat seringnya dipakai seperti itu. Tapi kalau kalian mau pakai assalamualaikum tidak apa-apa. Selanjutnya ada yang namanya alinea pembuka, yaitu kalimat pembuka yang dimana itu adalah kalimat pemberitahuan maksudnya apa di dalam surat itu. Contohnya seperti
Berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui internet, saya siap untuk bekerja keras dan memiliki kualifikasi yang relevan. Karena saya baru saja lulus dari SMK bidang apa, seperti itu. Itu namanya kalimat pembuka. Bisa lihat contoh di belakang saya. Terus ada yang namanya isi surat. Nah, kalau isi surat itu berupa identitas diri, maksud dan tujuan, dan juga menyatakan lampiran. Apa sih lampirannya? Seperti itu. Kalau identitas diri, contoh nama titik 2, misalnya Nurul Husna, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Itu. Jadi kayak identitas kalian untuk melamar pekerjaan. Dan maksud dan tujuannya apa? Untuk melamar. Lalu menyatakan lampiran, ada lampirannya apa aja, seperti ijazah, KTP, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistematika kalimat penutup. Nah, kalimat penutup ini kalian sering kalian lihat, yaitu diawali dengan kata demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat bergabung menjadi bagian dari perusahaan. Jadi kalimat penutup itu agak menegaskan ya kalau kalian ingin diterima di perusahaan tersebut. Terakhir adalah yang selanjutnya adalah salam penutup ya. Salam penutup yaitu di bagian akhir surat dilengkapi dengan menggunakan salam penutup yaitu hormat saya, seperti itu. Dan terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Hormat saya, tanda tangan kalian, lalu namanya Nurul Husna, seperti itu. Ya, itu adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada berapa? Ada yang pertama tanggal dan muatan surat. Yang kedua adalah hal dan lampiran. Yang ketiga adalah alamat surat yang 7. Yang keempat adalah salam pembuka. Yang kelima adalah kalimat pembuka. Yang keenam adalah isi surat. Yang ketujuh ada yang namanya kalimat penutup dan salam penutup, yaitu hormat saya dan nama terang, seperti itu. Ya, itu adalah penjelasan saya mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Kalau kalian ingin menulis surat lamaran pekerjaan, harus ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu sistematikanya atau bagian-bagiannya. Seperti itu ya. Lanjut, ada yang namanya unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Apa sih itu unsur kebahasaan? Maksudnya adalah bahasa-bahasa Indonesia itu memiliki makna yang di dalam kalimatnya itu. Contohnya seperti yang ada di belakang saya itu, ini unsur kebahasaannya. Satu adalah pilihan kata bersifat formal. Yang kedua bahasa ragam dan baku. Dan yang ketiga katanya memiliki makna, yaitu bukan kiasan. Contohnya nih, ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Bursa Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kerawang, perusahaan Bapak. Nah, ini kalimat contoh ini merupakan pernyataan umum. Ya, maksudnya kalimat definisi lah, seperti itu. Jadi pengertiannya, ya, contohnya itu berdasarkan informasi, jadi penjelasan. Itu namanya pernyataan umum di unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Paham ya? Lalu yang kedua, unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah pernyataan argumentasi atau pendapat. Nah, contohnya seperti ini. Untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan, saya sebagai bahan pertimbangan Bapak di waktu yang akan datang, saya lampirkan juga di data diri sebagai berikut. Nah, itu ada kata-kata pendapat ya, yaitu dilengkapi dengan kata ada untuk, melengkapi, itu kayak memiliki makna argumentasi, yaitu pendapat. Seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan tentang sistematika dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan bahasa yang baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya bisa nanti dalam surat lamaran pekerjaan kalian praktikkan di rumah. Dan juga bisa diketik di komputer ataupun ditulis. Oke. Ya, untuk itu materi yang saya sampaikan sudah sampai unsur kebahasaan ya. Lalu kita tutup saja pelajaran untuk materi ini.
Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semangat untuk menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Terima kasih.